Marius. Saat ini kita lagi berada di salah satu lordes tertua di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang tepatnya ada di Desa Lauran. Di sini kita lagi bersama dengan narasumber yang berasal dari Desa Lauran, yang sudah lama juga hidup di Kota Sorong. Kita akan minta tanggapan terkait dengan pelayanan salah satu masyarakat Lauran yang telah mendapat karunia. Oke, selamat sore Ibu. Boleh saya tahu nama lengkap Ibu? Lengkap Bernarda. Ibu Bernanda. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan pelayanan Bapak Moses Sermudi di Sorong untuk orang sakit dan lain sebagainya? Iya, terkait sebuah pelayanan kita tahu bahwa karunia itu cuma satu yang Tuhan berikan, tapi caranya berbeda-beda. Ada yang mendapat karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga bermacam karunia yang Tuhan berikan untuk setiap orang, bukan karena kemauan orang itu, tapi karena kehendak Tuhan. Jadi dalam pelayanan saudara Moses tersebut memang yang mendapat karunia dan ia gunakan untuk pelayanan, bisa menyembuhkan orang sakit, dan juga banyak yang ia lakukan itu mengambil anak-anak yang seperti terlantar atau sudah putus asa dalam berkecimpung dalam dunia kita bilang alkohol atau narkoba. Dia panggil, dia kumpul, dia bina mereka untuk kembali untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, seperti itu. Tapi gini ya Bu, gimana cara kehidupan Bapak Moses di Kota Sorong seperti bagaimana? Kalau beliau sendiri kehidupannya kita seperti yang kita tahu di Alkitab itu, seperti Yohanes yang hanya hidupnya kalau Yohanes itu hidup di padang gurun, tapi kalau dia itu hidup di gua. Di gua dia hidup dan melayani. Jadi saudaranya adalah orang-orang yang ia layani, keluarganya. Ya itu sudah pelayanan yang ia lakukan, bukan cuma orang Papua, tetapi siapa saja yang memang percaya akan kuasa yang Tuhan berikan bagi dia, ya dia pergi ke sana ketika dia sakit dan memperoleh kesembuhan. Jadi itu banyak terjadi, dan pelayanannya bukan cuma sebatas gua, tetapi sudah menyebar ke kampung-kampung, bahkan sampai ke daerah konflik pun ia sampai di sana untuk membawa misi Kristus, melayani umat di sana. Itu seperti itu. Di gua seperti gua di Maria. Gua Maria itu adalah sebuah tempat di mana di situ berkata Bunda Maria. Jadi di situ tidak ada rumah di situ. Ya dulunya ketika saya cari dia itu memang tempatnya itu ekstrim betul. Turun gunung, naik gunung, turun gunung, seperti kita main sampai di Gunung Kalvari begitu. Tapi puji Tuhan, ketika saya bertemu lagi 5-6 tahun kemudian, guanya sudah bagus, jalannya sudah bisa membuat tangga-tangga turun, bahkan sampai sekarang ia mendirikan sebuah gereja Batra di situ, Batra Kasih. Jadi sebelum itu tempat itu masih sepi ya Ibu? Hutan. Masih hutan. Sepi sekali memang tempat itu karena sangat jauh dari kota. Ya, gua Maria Fatima itu bertempat di Sorong, di Desa Malanu. Jadi tapi jaraknya ada di hutan. Jadi ketika kehadiran Bapak Moses di situ baru tempat itu dibangun salah satu gereja di situ ya Ibu. Sebelum itu belum ada gereja. Sebelum itu belum ada gereja. Yang dia utamakan itu adalah tempat pelayanan untuk Bunda. Dia buat seperti kita bilang tempat persinggahan, orang bisa duduk di situ, bisa beribadah, yang darinya dulunya kayu sekarang sudah permanen. Dan saya sendiri sudah pergi dan lihat, dan memang luar biasa. Orang kalau mencari Tuhan, kalau cuma di tempat yang ini memang tidak, tapi kalau orang sudah ke sana berarti bisa merasakan bahwa memang tempat ini luar biasa seperti itu. Oke, sudah cukup Ibu? Oke, terima kasih banyak atas konfirmasinya Ibu.
Oke baik, kita juga lanjut Kecamatan. minta tanggapan dari salah satu narasumber yang berasal dari Kota Solo juga terkait dengan pelayanan Bapak Moses Sermudi. Oke, selamat sore. Sore, Boleh saya tahu nama lengkap? nama saya Kristiforus Sulimpa, asal dari Sorong. Bagaimana ketika berjumpa dengan Bapak Moses? Berjumpa itu sebelumnya saya mabuk, selalu palang kakak Moses, selalu kacau lah. Selain palang kakak Moses itu palang siapa lagi? Jadi Papua itu Kan banyak di orang. Papua itu kan banyak. Banyak. Jadi waktu sebelum ketemu kakak Moses itu atau Om Moses itu berada di dunia mabuk, Mabuk, kacau, seperti ganggang ya, geng-geng begitu. Ketika berjumpa dengan Om Moses itu, Nyong merasa apa? Rasa beda. Bedanya di bagaimana tuh? Suasana di goanya beda dengan dunia ibunya. Sepertinya berada di surga begitu. Surga. Waktu itu pertama kenal itu pertama mabuk nih ke goa. Nah, Pertama, kedua naik juga belum ketemu kakak Moses. Nah, ketiga baru ketemu kakak Mosesnya keluar dari gua. Nah, kakak Moses kasih pertanyaan, dunia ini bulat atau lonjong? Saya jawabnya lonjong. lonjong itu seperti apa bisa jelaskan? Nah, lonjongnya seperti dia setengah bulat begitu. Dia tidak terlalu Tinggi, lonjong tinggi. tidak terlalu bulat sekali. Kayaknya kok udah wartawan tinggi jadi. Tidak Kok juga. bilang lonjong ini? Tidak juga. Wah bahaya ini. Tidak juga. Oh jadi gini ya, itu cuma bercanda ya. Tetapi apa harapan Nyong untuk kakak Moses? Nah, harap saya itu kakak Moses itu didik kami supaya tahu yang jalan yang benar, mana yang baik, mana yang jahat. Tapi tujuannya untuk baik. Oke baik. Coba boleh kak bisa menjelaskan terkait dengan pelayanan kakak Moses di sana? Pelayanan itu seperti kakak ajar kita itu saling sayang satu sama lain. Bukan melayani orang sakit. Iya, seperti saling itu. melayani itu disuruh untuk bikin ramuan. Ramalan. Untuk orang sakit. Orang sakit. Cuma itu saja? Iya. Oke. Terima kasih lagi. Oke baik sahabat Tani Madiun, kita lanjut juga berhadapan dengan salah satu narasumber yang berasal dari Papua. Kita akan minta tanggapan sama-sama terkait dengan pelayanan tersebut yang dilaksanakan oleh Bapak Moses Sermudi. Selamat sore Ibu. Sore, Boleh saya tahu nama lengkap Ibu? Laurentina Sesior. Bagaimana ketika Ibu melihat pelayanan dari Bapak Moses? Menurut kami di Goa Maria Fatima Batra Kasih, pelayanan kakak saling membantu atau melayani pasien atau orang sakit maupun orang yang putus asa, kecewa dari pendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Sampai di kampung halaman kami Mai Berat Aika Timur Tengah yang sekarang lagi kasus. Semua sudah injak dan kembali sampai di Goa Maria Fatima dengan aman, dan mulai dari awal semua berjalan. Orang yang sudah meninggal bisa dibangkitkan kembali dari rumah sakit, sudah tolak tapi kakak Moses bisa bangkitkan orang itu kembali. Oke baik. Ketika ada pelayanan dari kakak Moses Sermudi itu, menurut Ibu itu bagaimana, merasa apa? Bangga atau seperti apa? Rasa bangga, rasa percayalah, karena anggap saya sudah meninggal, karena bukan lihat dari orang lain tapi ya saya sendiri yang lihat dengan di mata kepala, makanya saya yakin percaya dan rasa bangga. Jadi apa harapan Ade untuk kakak Moses ke depan? Ya, terus membantu melayani atau seperti apa? Ya, mau ikut seperti kakak Moses, jejaknya kakak Moses. Oh itu ternyata sahabat Marius Ade ini ingin sekali mendapat karunia seperti Bapak Moses Sermudi. Oke guys.
Oke, baik, di sini kita lanjut juga. Di sini kita akan minta tanggapan dari salah satu narasumber yang berasal dari NTT, ya. Kita akan minta tanggapan terkait dengan pelayanan Bapak Moses Sisamudi di Kota Sorong. Oke, selamat sore, Ade. Boleh saya tahu nama lengkap Ade? Dari Sita Saga. Oh, Ade dari NTT, dari Kabupaten mana, Ade? Dari Kabupaten Maram kita. Sudah berapa lama Ade hidup di Kota Sorong? Sudah 11 tahun. 11 tahun. Nah. Bagaimana menurut Ade terkait dengan pelayanan Bapak Moses di sana? Menurut yang saya ketahui selama beberapa bulan di Gua Maria Fatima dan Sedikit ya. mengikuti pelayanan bersama Kakak Moses, itu sangatlah luar biasa. Karena apa yang Kenapa Ade merasa sedih dan menangis? karena setiap kali mau ingin menceritakan perjalanan yang kami alami di Gua Maria Fatima itu sangat sakit. Sebenarnya tidak bisa mengungkapkan secara langsung. Semuanya hanya bisa tersimpan di dalam hati. Karena apa yang saya alami, saya melihat itu semua dengan mata kepala saya sendiri. Sehingga setiap kali saya ingin menyampaikan itu, batin saya terasa tertekan sekali. Apa yang saya mau ingin sampaikan, seperti saya macam tidak bisa mengeluarkan suara begitu. Macam ibaratnya cuma diam saja, tersimpan dalam hati. Tetapi apa yang saya alami selama ini memang saya benar-benar akui terhadap yang mulia Kakak Moses, karena sungguh luar biasa. Setelah kami mengenal kakak, sesungguhnya itu bukan kakak lagi, tetapi Tuhan sendiri yang memakai kakak untuk datang ke Gua Maria Fatima dan menuntun kami, membimbing kami untuk kembali ke jalan yang benar. Karena kami sesungguhnya kami terlahir memang dari secara daging, dan ketika kami ketemu Kakak Moses, memang kakak itu terlahir dari roh, bukan terlahir dari daging, tetapi terlahir dari roh. Sehingga kami tinggal di Gua Maria Fatima, kami datang dengan berbagai kesakitan yang kami alami, dengan keluh kesah yang kami punya, semua masalah kami bawa ke tempat kudus, dan semuanya itu kami lepaskan di atas. Dan sehingga dengan sampai detik ini kami semua bisa merasakan kesembuhan. Pertama itu dari pribadi saya, penyakit yang saya alami, saya percaya bahwa sampai detik ini saya bisa sembuh semua karena campur tangan Tuhan dan juga yang mulia Kakak Moses. Jadi ketika ketemu atau berjumpa dengan Kakak Moses itu ada yang merasa berada di kehidupan baru begitu? Ya. Karena banyak masalah yang saya alami juga di keluarga. Ketika saya ketemu Kakak Moses, saya merasa bahwa bukan saya meninggalkan keluarga, tapi saya merasa bahwa saya sudah bertemu dengan Bapak dan sudah menjadi satu keluarga di Gua Maria Fatima, dan terkhususnya untuk yang mulia Kakak Moses. Karena saya beranggapan bahwa memang saya punya orang tua, tapi saya juga punya orang tua yang memang kekal sampai selama-lamanya, itu adalah Bunda Maria, Tuhan Yesus.
Dan saya menganggap kakak bahwa bukan sekedar kakak lagi, tetapi saya punya orang tua sendiri. Oke baik Ade, jadi kira-kira itu apa harapan Ade untuk kakak Moses ke depan nanti? Harapan kami semoga kakak selalu bersama-sama dengan kami sampai akhir hidup, karena kami tidak tahu kapan Tuhan memanggil kakak, karena itu dengan berbagai cara kita tidak tahu. Sudah cukup Ade? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, oke. Sama menyaksikan tanggapan dari Nona yang berasal dari Papua. Oke, selamat sore Nona. Sore Kak, Boleh saya tahu nama lengkap Ade? nama saya Desi Mati. Bisa menjelaskan terkait dengan pelayanan dari kakak Moses di Kota Sorong? Baik, di sini saya menjelaskan yang saya tahu dan yang saya alami selama pelayanan Kakak Moses di Kota Sorong di Papua Barat Daya. Secara kami mengimani bahwa kakak mendapat karunia dari Bunda sendiri untuk melayani kami adik-adik yang sangat membutuhkan bantuan dari kakak, seperti mungkin kami sakit karena batin, sakit karena penyakit atau hal-hal apapun, itu semua melalui kakak. Dan itu pun juga kami percaya bahwa kakak selalu ada menolong kami, bukan hanya karena kepentingan pribadi atau apa, tidak, tapi memang karena kakak menjalankan visi misi dari Bunda Maria sendiri. Oh, jadi ketika berjumpa dengan kamu itu sama saja sepertinya berjumpa dengan Bunda. Iya, perjumpaan dengan Bunda. Apa harapan adik ke depan untuk kakak Moses pelayanan? Kalau harapan saya memang sangat banyak, bukan saya sendiri tapi banyak saudara-saudara kami di Papua sangat membutuhkan layanan kasih dari kakak, sampai jangkauan ke pedalaman-pedalaman lagi, supaya lebih mengenal lagi siapa itu Bunda Maria yang selama ini kami lupa. Walaupun kami Katolik, namun kami tidak sepenuhnya mengenal Bunda. Jadi pelayanan ke kamu itu cuma sebatas Kota Sorong atau keluar daerah juga dari Sorong? Keluar daerah seperti ke Maibrat, ke Tambrau, ke Raja Ampat, dan saat ini kami ikut lagi kakak pelayanan ke kampung halaman kakak sendiri di Tanimbar, di Kampung Lauran saat ini. Bagaimana ketika tiba di Tanimbar ini, suasana Tanimbar seperti apa? Yang saya rasakan tuh bahwa suasana di Tanimbar ini sangat penuh dengan berkat, karena mereka sudah lebih mengenal Bunda, sudah lebih tahu dan sudah lebih meningkatkan diri sama Bunda. Jadi harapannya saya, kelak apa yang saya lihat di sini sampaikan lagi kepada saudara-saudara lagi di sana, dan juga kalau bisa kami di Papua lebih lagi untuk memperdalam iman kami juga, karena yang saya lihat di sini memang sangat luar biasa sekali keajaiban yang ada di Tanimbar. Ya, terima kasih banyak. Baik sahabat Warrior, saat ini juga kita sudah berjumpa dengan beberapa narasumber. Berikut ini kita akan sama-sama minta tanggapan dari Bapak Moses Serbudi yang telah mendapat karunia dari Tuhan.